Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina wa habibina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi amma ba'du. Para santriwan dan santriwati Ponpes Darul Ulum yang semoga selalu dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kita lanjutkan kajian kita tentang kitab Ta'limul Muta'allim di pagi hari ini. Dan sebagaimana biasanya, terlebih dahulu mari kita awali dengan bacaan Ummul Kitab yang kita musannif syarih kitabnya, para orang-orang tua kita yang telah mendahului kita, leluhur kita yang telah mendahului kita, dan para guru-guru kita. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah Nabi Mustafa Sayyidina wa Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ila alihi wa sahbihi wa ikhwani وجمع ملائكة المقربين جميعا من القبور من المسلمين والمسلمات والمؤمنين من الشرق الأرض إلى مغارب ثم إلى منجي رب إسماعيل بهم ومشيخ وآبائنا وأمهاتنا وأجدادنا وأجدادنا وإخواننا وأساتذتنا ومشيخ آمين شاء لله لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان Bismillahirrahmanirrahim. Wala yasihhu az-zuhdu wat taqwa ma'al jahl. Wala yasihhu, dan tidak sah az-zuhdu, apa zuhud, wat taqwa, dan takwa, ma'al jahli, yang disertai dengan kebodohan. Ma'al jahli, yang disertai dengan kebodohan. Artinya bahwa seseorang yang berusaha zuhud maupun bertakwa, tapi upayanya itu tidak disertai dengan ilmu. Artinya pokoknya semaunya sendiri, tapi tanpa disertai dengan ilmu.
maka kezuhudan atau ketakwaan yang semacam itu tidak ada artinya, tidak sah, artinya tidak benar. Sehingga orang yang melakukan sesuatu tapi sesuatu itu tidak benar, itu artinya tidak ada nilainya, tidak ada artinya. Sehingga di sini kembali lagi musonef itu menekankan apapun yang hendak dilakukan seseorang itu harus kemudian disertai dengan ilmu pengetahuan. Penekanannya di situ. Wa ansyada asy-syaikhu al-imamu al-ajallu Burhanuddin Sahibul Hidayah syi'ran wa ansyada, dan telah menyanyikan, wa ansyada, dan telah menyanyikan asy-syaikhu fa'il, ya, sosok yang alim. Jadi sosok yang alim itu di Arab disebut dengan asy-syaikh. Kalau secara bahasa artinya asy-syaikh itu tua. Ya, memang kelazimannya secara usia sudah masuk kategori usia tua beliau-beliau yang alim itu, tapi belum tentu. Seperti kayak Imam Syafi'i itu beliau sudah diizinkan oleh gurunya untuk memberikan fatwa itu antara usia 13 sampai 15 tahun. Kemudian banyak juga sosok-sosok alim itu di usia 15 tahun itu sudah kelihatan alim. Nah, sehingga asy-syaikhu itu lebih ke arah penyebutan terhadap orang yang alim, yang kemudian lepas dari makna bahasanya, makna lafalnya gitu, yang secara usia itu sudah usia tua, lepas dari itu. Al-imamu, yaitu imam, atof bayan, penjelasan, menjadi pemimpin. Al-ajallu, yang agung, al-ajallu, yang agung sifat. Burhanuddin, yaitu Burhanuddin Sahibul Hidayati, yang mempunyai kitab Al-Hidayah, menyanyikan syi'ron, maf'ulnya ansyada, syi'ron, satu syair. Liba'dihim, menyanyikannya liba'dihim, terhadap sebagian ulama yang lain. Liba'dihim, terhadap sebagian ulama yang lain. Syairannya apa itu? Fasadun kabirun alimun mutahadikun wa akbaru minhu jahilun mutanassikun
fitnatun fil alamina azimatun liman bihima fi dinihi yatamassaku. Fasadun kabirun. Fasadun utawi fasadun mubtada nakirah yang mausufah. Fasadun mubtada yaitu kerusakan. Kabirun sifatnya yang besar. Ya, ada kerusakan yang besar. Atau terjadi kerusakan yang besar. Alimun khobar, alimun itu adalah seorang yang alim, ya, orang yang mempunyai ilmu, orang yang faham tentang ilmu pengetahuan. Mutahattikun, yang perilakunya tidak sesuai dengan syariat atau ilmu tersebut. Mutahattikun, yang perilakunya tidak sesuai dengan syariat atau ilmu tersebut. Jadi alimun mutahattikun itu orang yang berilmu tetapi perilakunya tidak sesuai dengan ilmunya. Perilakunya tidak sesuai dengan syariat. Wa akbaru minhu, wa akbaru mubtada, yang lebih besar, yang lebih besar minhu, yang tetap dari alimun mutahattikun. Alimun mutahattikun, jahilun itu adalah orang yang bodoh. Jahilun adalah orang yang bodoh. Mutamas tah mutana nun tah mutanassikun, mutanassikun mutanassikun yang berupaya melakukan ibadah. Atau jahilun itu adalah orang yang bodoh, mutanassikun yang melakukan ibadah. Mutanassikun yang melakukan ibadah. Huma mubtada, keberadaan alimun mutahattikun wa jahilun mutanassikun. Huma keberadaan alimun mutahattikun wa jahilun mutanassikun. Fitnatun itu adalah fitnah khobarnya.
Fitnatun itu adalah fitnah fil alamina, di alam semesta ini. Fil alamina, di alam semesta ini. Sifatnya fitnah azimatun, yang besar. Azimatun, yang besar. Bagi siapa? Liman, bagi orang. Liman, bagi orang. Bihima, terhadap alimun mutahattikun wajahilun mutanassikun. Jadi mutanasik itu beribadah yang luar biasa sekali, giatnya luar biasa sekali, itu mutanasik. Kelihatan bahwa ibadahnya itu luar biasa. Sholat fardunya, sholat sunnahnya itu kelihatan luar biasa. Itu mutanasik, sungguh-sungguh sekali. Nah, fi dinihi, dalam agamanya man. Fi dinihi, dalam agamanya man. Yatamassaku, yang menjadikan pedoman. Siapa man? Yang menjadikan pedoman siapa man? Jadi aslinya bait ini kan huma fitnatun azimatun fil alamin liman yatamassaku bihima fi dinihi. Jadi ini ada dua bait, ya, dua bait dalam syair ini yang artinya kurang lebihnya seperti ini. Ketika ada seorang yang alim, orang yang sudah menguasai ilmu, memahami satu ilmu pengetahuan, tetapi perilaku orang tersebut tidak sesuai dengan syariat dan ilmu pengetahuan tersebut. Karena perilakunya tidak sesuai semacam itu, justru orang itu menjadi sebuah, dianggap kerusakan, ya, membuat kerusakan yang luar biasa, kerusakan yang besar. Dan lebih dari itu, artinya kerusakannya itu lebih besar ketika ada seorang yang jahilun, seorang yang bodoh, tapi mutanassikun. Mutanassikun itu beribadahnya itu yang luar biasa. Nah, beribadahnya yang luar biasa itu sehingga orang lain terkagum-kagum. Tapi dia jahilun. Nah, itu juga menimbulkan bahaya yang besar, fasadun kabir. Sehingga kedua-duanya, dua orang tersebut itu bisa menjadi fitnah, ya, bisa menjadi malapetaka yang besar bagi siapa? Bagi orang-orang yang kemudian mengikuti kedua orang tersebut. Bagi orang-orang yang kemudian berpegang,
makmuman kepada kedua orang tersebut. Karena yang satu mengikuti orang yang alim tapi tidak melaksanakan keilmuannya. Tapi karena alim sehingga orang yang lain yang bodoh ini menganggap, oh dia kan seorang alim, berarti perilakunya itu benar, perilakunya itu sah. Padahal perilakunya itu tidak sesuai dengan syariat, gitu. Tidak sesuai dengan keilmuannya, ya karena keingkarannya atau bahkan karena kekufurannya. Nah, ini bahaya. Yang kedua, karena orang bodoh melihat orang yang beribadahnya itu tekunnya luar biasa, tapi ketekunannya ini tidak disertai dengan ilmu. Nah, orang yang bodoh yang melihatnya itu dianggap karena tekun luar biasa itu sudah dianggap benar. Kemudian orang yang bodoh ikut lagi ke dia. Ini berbahaya. Nah, kalau gitu idealnya bagaimana? Ya memang idealnya mutanassikun, ya, alimun atau alimun mutanassikun, pinter, ibadahnya sesuai dengan syariat dan betul-betul mutanassik itu kan ibadahnya dia. Jika dikatakan itu bahaya besar bagaimana? Ya yang pertama itu, yang alimun itu dia menjadi orang yang rusak akidahnya, rusak akidahnya. Atau bahkan dia orang yang rusak akidah. Kemudian orang yang jahilun mutanassikun tadi itu secara akidah maupun secara amal saya ulangi. Jadi orang yang alimun mutahaddikun itu yang rusak itu adalah amalnya. Ya. Jadi alimun mutahaddikun itu yang rusak itu amalnya. Karena secara akidah dia kan sudah mengetahui secara keilmuan. Tapi amalnya itu yang rusak, yang tidak baik. Tapi kalau jahilun mutanassikun, yang rusak itu bisa dua-duanya, akidahnya dan amalnya. Secara akidah karena dia tidak mengetahui, salah, secara amalnya juga salah. Jadi dua-duanya salah. Sehingga makanya dikatakan kenapa mutanassikun itu akbaru minhu, jahilun ya. Kenapa jahilun mutanassikun itu akbaru minhu? Itu lebih besar kerusakannya daripada alimun mutahaddikun. Dan itu menjadi satu fitnah besar lagi ketika ada orang-orang yang bodoh kemudian mengikuti pada salah satu dari kedua orang tersebut.
Jadi apalagi yang jahilun mutanasikun sudah salah, baratnya sudah tersesat, masih diikuti lagi, repot. Nah, idealnya bagaimana? Idealnya ya itu tadi, alimun mutanasikun. Maka kembali lagi di sini pentingnya dilandasi satu ilmu. Pentingnya melandasi suatu ilmu dari setiap amal perbuatan seseorang. Kemudian ya bagaimana cara ya tetap mencari ilmu? Mencari ilmu itu bagaimana? Ya bisa melalui belajar formal, bisa belajar dengan informal, bertanya kepada orang yang paham, bertanya kepada ahlinya. Memang harus seperti itu. Supaya apa? Supaya jangan sampai terjadi kalau toh kita ini jahilun, itu jahilun sing mutanasikun, atau bahwa kita awalnya jahil tapi karena kita ini mau belajar, mau bertanya, kemudian kita masuk menjadi level alim. Wayan wiya bihi syukra, wayan wiya, dan supaya berniat siapa talibul ilmi. Wayan wiya, dan supaya berniat siapa talibul ilmi bihi, pada saat belajar, bihi pada saat belajar, asyukra, maf'ulun bihnya, asyukra, dalam rangka mensyukuri, asyukra dalam rangka mensyukuri ala nikmatil akli, atas nikmat akal, ala nikmatil akli, atas nikmat akal yang diberikan oleh Allah. Wasihatil badani, dan kesehatan badannya, wasihatil badani, dan kesehatan badannya. Nah, dianjurkan lagi supaya benar proses belajar kita itu. Ketika kita melakukan belajar itu, niatan kita di samping yang atas-atas kemarin, niatan kita itu apa? Niat, saya belajar dengan niat dalam rangka saya mensyukuri kenikmatan akal yang telah diberikan oleh Allah kepada saya, dan kenikmatan kesehatan yang diberikan oleh Allah kepada saya. Karena memang akal itu fungsinya untuk berpikir. Ini kembali lagi. Nah, orang belajar itu memang harus mau berpikir. Artinya harus mau menggunakan akalnya. Ketika ada orang belajar juga kemudian malas berpikir, ada orang belajar kemudian tidak mau menggunakan secara maksimal akalnya, ya ini juga aneh, lucu. Wong memang belajar itu harus menggunakan akal. Belajar itu kemudian mengasah, meningkat dan meningkatkan kemampuan akal, tetapi tidak mau berpikir. Wah, saya malas Pak kalau berpikir. Nah, ya menjadi repot. Nah, ini harus dipahami. Bahasanya musannaf ini ala nikmatil akli wa sihhatil badani. Ini memang bagaimana belajar itu supaya bisa maksimal, ya harus kemudian memaksimalkan penggunaan akalnya dan menjaga kesehatannya.
Karena ketika akalnya tidak digunakan secara maksimal atau kemudian ketika belajar itu badannya dalam kondisi yang tidak sehat, tentu saja ini menjadi hambatan atau bisa menghalangi atau menjadi kendala di dalam kesuksesan belajar. Hanya musannaf mengasih tahu semacam wala yanwiya bihi iqbalan nasi, wala yanwiya, dan supaya tidak berniat siapa thalibul ilmi bihi pada proses belajarnya, walayan dia, dan supaya tidak berniat siapa thalibul ilmi. Saya ingatkan lagi, thalibul ilmi itu sama dengan muta'allim. Walayan dia, dan supaya tidak berniat siapa thalibul ilmi bihi dalam proses belajarnya, iqbalan nasi maf'ulun bih, untuk menghadirkan banyak orang. Iqbalan nasi, untuk menghadirkan banyak orang pada dirinya. Iqbalan nasi, untuk menghadirkan banyak orang pada dirinya. Ya, oh saya tak belajar biar saya pinter. Ketika saya sudah pinter itu nanti biar orang-orang itu gitu kan, selalu menghadap kepada saya, selalu sowan kepada saya. Nah, niat yang semacam ini juga tidak boleh. Walastijlaba khutamid dunya, walastijlaba khutamid dunya, dan juga tidak boleh berniat, walastijlaba khutamid dunya, dan juga tidak boleh berniat untuk menarik hutam itu recehan, ya, recehan, ya sisa-sisa lah. Walastijlaba khutamid dunya, dan tidak berniat untuk menarik recehan-recehannya dunia. Jadi recehan itu kan sesuatu yang nilainya itu rendah. Nah, khutamid dunia itu sesuatu yang nilainya rendah secara keduniaan. Walastijlaba khutamid dunya, dan juga tidak boleh berniat dalam rangka menarik recehan-recehan dunia. Artinya harta materi yang sebenarnya materi di dunia ini kan ya dikatakan fana, itu cepat rusaknya, cepat hilangnya, itu harta. Artinya tidak boleh niatan belajarnya itu dalam rangka supaya saya kaya. Oh gitu loh. Itu maknanya walastijlaba khutamid dunya.
supaya harta saya menjadi berlimpah. Karena harta itu sesuatu yang fana. Kenapa? Harta itu juga bisa menjadi sumber fitnah. Kenapa belajarnya itu ya yang mempunyai nilai yang tinggi, ilmu itu sesuatu yang sangat dihargai oleh Allah Ta'ala. Jadi ilmu itu luar biasa baiknya. Tapi kenapa kemudian tujuannya itu untuk sesuatu yang katakanlah receh tadi, sesuatu yang nilainya itu lebih kecil daripada ilmu. Nah, itu nggak boleh. Nah, ini yang harus hati-hati. Nah, ketika anak-anak SMK, gitu. Jadi niatannya belajar itu apa? Kalau niatannya belajar itu nanti supaya gitu, saya bisa bekerja dan mendapatkan uang, ya sama istilah bahutami, maka harus dirubah niatan. Apa ya sudah seperti yang kemarin aja. Saya berniat, saya niat belajar supaya kebodohan saya ini hilang dan mendapatkan ridha Allah. Sudah belajar yang serius. Ketika kamu nanti memang betul-betul menguasai skill, toh pada akhirnya orang lain itu akan membutuhkan skill kamu sesuai dengan jurusan kamu. Sehingga tanpa ada niatan untuk mencari uang, tapi karena orang lain itu membutuhkan skill kamu dan skill kamu bagus, pada akhirnya secara otomatis orang yang membutuhkan itu tahu diri. Ketika saya telah dibantu, saya menggunakan jasanya si A ini dan dia ahli, bahkan kan sekarang sudah ada standar keahlian. Kalau orang yang ahli dalam bidang IT itu berapa misalkan, kalau reparasi berapa, sudah ada standarnya, ada kelazimannya. Sehingga secara otomatis orang-orang yang menggunakan jasa kamu itu nanti akan memberikan biaya jasa. Sehingga betul. Tapi niatan kamu itu dari awal tadi ingin mendapatkan ridho Allah. Sehingga uang yang kamu dapatkan itu karena kamu niatnya itu mencari ridho Allah, ya uang yang kamu dapatkan itu adalah uang yang diridhoi dan semoga menjadi keberkahan. Lanjutannya semacam itu. Wal karomata indas sultani, wal karomata, dan dalam rangka wal karomata, dan dalam rangka mencari kedudukan. Wal karomata, dan dalam rangka mencari kedudukan indas sultani, di hadapan raja, wa khairihi, dan selain raja pemimpin, wa khairihi, dan selain raja pemimpin, ya kayak kalau di sini presiden, gubernur, bupati, wali kota, camat, lurah, kepala desa, nah, itu juga sultan. Sehingga juga nggak boleh ketika belajar itu niatnya saya hendak belajar supaya saya ini menjadi seorang bupati. Itu kan cita-cita Pak. Iya, oleh cita-cita. Tapi kemudian ini di sini
musonef itu kepingin mendudukkan bahwa ilmu pengetahuan itu nilainya sangat luar biasa sekali. Kedudukannya itu tinggi sekali. Orientasinya, tujuannya itu tidak hanya sekedar di dunia, tapi orientasinya itu sampai kemudian pada akhirat dan pada finish yang membahagiakan, yaitu al-jannah. Nah, kalau ternyata ilmu itu sedemikian hebatnya, tapi kenapa ketika kamu itu membuat cita-cita itu justru lebih rendah daripada deskripsi keilmuan yang seperti itu tadi, deskripsi ilmu yang seperti itu tadi, gambaran ilmu yang seperti. Nah, ini kan menjadi sesuatu yang tidak imbang. Karena apa? Ya tadi yang namanya disowani banyak orang, itu kan hanya sesuatu yang ketika berada di dunia saja. Kemudian recehan tadi, materi, itu kan kebutuhannya di dunia saja. Kemudian pangkat, nah, itu juga kebutuhan yang bersifat sampai di dunia saja. Nah, sehingga maka buatlah niatan kamu itu setara dengan keilmu apa jenenge nilai atau ketinggian ilmu tadi. Maka kemudian ketika ilmu itu orientasinya finish secara finish kebahagiaan di jannah, maka ketika kamu sandingkan dengan ridho Allah, nah, ini ya imbang gitu. Ibaratnya selevel, sehingga al-jannah membahagiakan, ridha Allah. Nah ini tidak ada yang bisa istilahnya berupaya, tidak ada yang bisa melebihi atas ridha Allah. Sehingga sama-sama tinggi gitu, antara cita-citanya dengan prosesnya dan hasil dari proses itu nilainya sama, selevel. Itu maksudnya musannaf. Nah, oleh karena itu apa yang saya katakan bahwa jangan sampai kemudian cita-citanya itu endingnya dari proses yang sedemikian hebat, sedemikian tingginya, proses mencari ilmu, kemudian hasil dari belajar itu luar biasa, tapi kemudian hanya disandarkan atau endingnya itu justru malah turun gitu, degradasi. Itu bisa kita lihat dari apa yang dijelaskan oleh Syekh Zarnuji berikutnya. Qala Muhammad ibnul Hasan, Qala Muhammad ibnul Hasan, Qala telah mengatakan siapa Muhammadun, siapa Syekh Muhammad Ibnul Hasani yang menjadi putranya Al Hasan, rahimahullahu taala, rahimah semoga memberikan rahmathu pada Syekh Muhammad bin Hasan, siapa Allahu Allah taala, hal maha tinggi Allah. Jadi terkait tujuan, saya belajar supaya semua orang ini sowan kepada saya. Nah, sowan itu kan maknanya menghormati. Karena menghormati berarti orang-orang itu tunduk pada saya. Nah, kalau ada niatan, saya tak belajar supaya orang-orang lain itu tunduk kepada saya, ngikut kepada saya. Nah, kalau ada orang yang niatan belajar semacam ini, itu salah.
Maka kemudian Syekh Muhammad Ibnul Hasan ini mengatakan gini, laukana nasu kulluhum abidi la'ataktuhum wa tabarra'tu an walaihim. Wa min wujdi ladzatil ilmi wal amali bihi qallama yarhabu fiha undan nas. Jadi itu bahasanya Syekh Muhammad bin Hasan dalam rangka untuk berarti apa? Mengkritik dan mengoreksi, mengevaluasi, menyalahkan orang yang punya niatan saya tak belajar supaya orang lain tunduk pada saya. Orang-orang lain tunduk. Bahasanya laukana nasu, andekan, laukana andekan ada. Laukana andekan ada, an-nasu siapa orang-orang. Kulluhum yaitu seluruhnya manusia yang ada di bumi ini. Jadi tidak hanya satu kampung, tidak hanya satu kecamatan, tidak hanya satu kabupaten, tidak hanya satu negara, seluruhnya. Nah, gitu kan, Syekh Muhammad. Kulluhum ya keseluruhan manusia. Abidi kabarnya karena abidi itu hamba-hambaku, budak-budak. Jadi abidun itu jamak dari abdun ya, selain ibadu. Sering dipakai memang ibadu. Tapi abidi ini juga jamak. Abidi itu adalah hamba-hambaku, budak-budakku. Jadi andaikan semua manusia ini lo menjadi budak-budak. La'aktaktuhum, la'aktaktu, maka sungguh saya bebaskan mereka. La'aktaktu, maka sungguh saya bebaskan terhadap mereka. Abidi tadi, terhadap abidi. Watabarra'tu dan saya biarkan, yang tidak mau menggunakan. Watabarra'tu dan saya biarkan anwalaihim, atau saya bebaskan ya. Watabarra'tu dan saya bebaskan, watabarra'tu dan saya bebaskan, artinya tidak menggunakan anwalaihim dari hak mewaris terhadap abidi. Anwalaihim dari hak mewaris terhadap abidi. Jadi orang yang mempunyai budak ya, dalam fikih itu dulu pada masa awal Islam, ketika ada seorang yang mempunyai budak, kemudian orang tersebut dengan sukarela membebaskan budak tersebut hingga menjadi seorang yang merdeka. Setelah dia merdeka, kemudian dia bekerja, mendapatkan harta, maka orang yang memerdekakan itu termasuk menjadi ahli warisnya. Artinya ketika orang yang pernah menjadi budaknya itu meninggal, sebagian dari hartanya itu menjadi haknya orang yang memerdekakan. Dulu seperti itu. Nah, kemudian Syekh Muhammad bin Al-Hasan tadi bahkan tadi mengatakan, andaikan semua orang di dunia ini menjadi budak saya itu akan memerdekakan mereka semua. Dan watabarra'tu anwalaihim,
dan saya tidak akan menggunakan hak mewaris saya. Artinya betul-betul dilepas. Kenapa seperti itu? Nah, ini yang kemudian menjadi alasannya Syekh Muhammad. Wa min wujdi ladzatil ilmi wal amali bihi qallama yarhabu fiha indan nas fima indan. Wa min wujdi ladzatil ilmi dan karena sukacitanya kelezatan ilmu. Wa min wujdi ladzatil ilmi, dan karena sukacitanya kelezatan ilmu, wal amali, dan mengamalkan ilmu, wal amali, dan mengamalkan ilmu. Bihi Waman wajada. Waman wajada. Iya. Benar. Oke, waman wajada ladzatal ilmi wal amali bihi qallama yarhabu fi ma indan nas. Oke. Waman mubtada. Waman siapapun orangnya. Wajada khobarnya man syartiyah. Wajada itu telah menemukan siapa man. Wajada itu telah menemukan siapa man. Wajada itu telah menemukan siapa man. Ladzatal ilmi maf'ul bih dari wajada. Ladzatal ilmi, pada kelezatan ilmu, indahnya atau enaknya ilmu pengetahuan. Wal amali, dan berbuat. Wal amali, dan melaksanakan. Bihi, terhadap al ilm. Bihi, terhadap al ilm. Artinya siapapun orangnya yang telah merasakan indahnya ilmu, enaknya ilmu, dan indahnya mengamalkan ilmu pengetahuan. Jadi waman wajada ladzatal ilmi wal amali bihi qallama. Nah, ini jawabnya man tadi. Qallama, maka sedikit sekali. Qallama, maka sedikit sekali. Qallama yarhabu fima indan nas.
Kolama maka sedikit sekali yarhobu itu mencintai siapa man fima terhadap sesuatu, fima terhadap sesuatu indan nasi yang tetap apa ma yang ada pada manusia-manusia lainnya. Fima terhadap sesuatu indan nasi yang tetap berada pada manusia-manusia lainnya. Fima terhadap sesuatu indan nasi yang berada pada manusia-manusia lainnya. Enggak. Alasannya kenapa Syekh Muhammad bin Hasan itu mengatakan tadi, andaikan semua manusia ini menjadi budaknya, maka semuanya akan dimerdekakan dan hak mewarisnya pun tidak akan dipakai. Karena apa? Karena orang yang telah menemukan lezatnya ilmu dan lezatnya mengamalkan ilmu tersebut, itu pasti orang tersebut itu akan menjadi sangat tidak menginginkan timbal balik atau tidak menginginkan hal-hal yang berada pada orang lain. Tidak menginginkan. Kenapa bisa seperti itu? Iya, karena orientasinya ilmu itu pasti untuk kemanfaatan dan kemaslahatan. Nah, ketika orang itu kemudian sudah mendapatkan ilmu dan mengamalkan ilmunya, kemudian bisa memberikan kemanfaatan dan menciptakan kemaslahatan ke orang lain, ini kan kira-kira kemudian tujuannya sudah berhasil. Ketika orang itu sudah mencapai pada tujuan yang hendak dicapai, maka dia tidak akan berpikir yang lain, karena orang itu pasti berpikir pada tujuan. Kenapa sekarang kemudian gitu, ketika ada orang, ini kritik dan evaluasinya Syekh Muhammad, ada orang kemudian dia itu sudah menguasai ilmu, kemudian mengamalkan ilmunya dan masih menginginkan atau berharap kepada orang lain. Kenapa bisa seperti itu? Nah, ini menurut Syekh Muhammad, ini ada problem di tujuan, ada problem di niat tadi. Jangan-jangan niatnya atau tujuannya itu tidak hanya sekedar gitu kan, untuk mendapatkan ridha Allah. Memang niatnya itu sejak awal untuk mendapatkan sesuatu dari orang lain. Sehingga walaupun toh tadi misalkan kemanfaatan dan kemaslahatan itu sudah terwujud, dia masih mencari yang lain. Karena ternyata tujuannya itu bukan itu. Jadi Syekh Muhammad Ibnul Hasan ini memberikan warning kepada kita, kalau niatan kita salah, itu nanti endingnya yang juga bisa menjadikan repot. Sehingga walaupun sebenarnya hakikat tujuan dari pencarian ilmu itu sudah tercapai karena niatannya salah, itu kemudian masih bablas seperti itu. Maka kemudian Syekh Muhammad ini tujuan-tujuan yang bersifat duniawi itu dihilangkan. Salah satu tujuan duniawi apa? Supaya orang lain ini tunduk kepada kita, itu dinafikan oleh Syekh Muhammad Ibnul Hasan. Ya, kalau itu sudah dinafikan, harapannya begitu
keilmuan ini sudah diperoleh, ilmu sudah diperoleh dan sudah dipraktekkan. Artinya kemudian kemaslahatan dan kemanfaatan secara umum ini sudah tercipta. Ya sudah, berhenti sampai di situ. Disitulah kemudian karena niatan yang benar itu orang itu kemudian sudah, oh saya sudah mencapai pada tujuan saya. Saya sudah mencapai pada hal yang saya inginkan. Ini pemikiran yang disampaikan oleh Syekh Muhammad Ibnul Hasan. Nah, ini tinggi sekali, ini ideal sekali. Kira-kira kita menjadi gimana? Nah, makanya ya kalau menurut saya itu tadi kita niati supaya kita belajar ini dalam rangka mencari ridhonya Allah. Ya sudah gitu aja. Kemudian besok menjadi apa gitu kan. Sudah kita serahkan kepada Allah Ta'ala. Tapi selama proses belajar kita ini kita serius. Itu aja. Sehingga ketika kita ini berada di jurusan tertentu, ya sudah, misalkan cita-cita kepengen menjadi teknisi mobil, ya sudah, teknisi mobil. Biar nanti kalau jadi teknisi mobil, saya ini bisa menolong orang lain. Gitu aja, sehingga memang ilmu itu untuk menciptakan kemanfaatan dan kemaslahatan. Kita yang simple masih terukur kita. Tapi ya jangan itu tadi kemudian biar saya kaya, gitu. Nggak usah itu dipikir. Kalau kamu itu nanti besok sudah punya keahlian, itu kamu kemudian bisa menolong orang lain, ketika Allah memberikan ridhonya itu, Allah nanti bisa menggerakkan orang lain itu ngerti kamu. Enggak, itu aja, berpikir simpel. An syadana asy-syaikhu al-imamu al-ajal. An syadana al-imamu al-ajal. Ansyada telah menyanyikan kepada kita asy-syaikhu, siapa? Orang alim. Al-imamu, al-imamu yang menjadi imam, al-ajallu yang agung, al-ustadzu yang menjadi ustadz, ya, punya ditakwil. Qiwamuddin, gelarnya ini Qiwamuddin. Gelarnya Qiwamuddin. Hamadu bin Ibrahim, Hamadun, yaitu namanya ini Syekh Hamad Ibnu Ibrahim yang menjadi putranya Ibrahim Ibni Ismaila. Ibrahim itu putranya Ismail. Terus itu as-sof fa'e tasdid as-soffaru, apa ya? Mungkin as-soffaru itu bisa ini kulitnya yang kuning langsat gitu, yang kira-kira kalau penyifatan
yang baik karena beliau itu seorang yang alim gitu. Yes. As-Saffaru yang sangat kuning langsat. Al-Ansariyu yang masih keturunan orang-orang sahabat Ansor. Al-Ansariyu jadi dinisbatkan pada sahabat Ansor. Syekh Hamad bin Ibrahim bin Ismail As-Saffar Al-Ansari melakukan, menyanyikan. Nanya ini ya Syekh Zarnuji. Sehingga Syekh Zarnuji ini muridnya Syekh Hamad bin Ibrahim. Kemudian imlaan karena menulis, imlaan karena mencatat, imlaan karena mencatat li Abi Hanifata terhadap Imam Abi Hanifah, li Abi Hanifata terhadap Imam Abi Hanifah. Nah, sehingga dari sini bisa kita ketahui Syekh Zarnuji itu adalah cucu murid dari Imam Abi Hanifah. Hingga kalau silsilah ya, atau sanadnya itu berarti Syekh Zarnuji berguru kepada Syekh Hamad bin Ibrahim, Syekh Hamad berguru kepada Imam Abu Hanifah. Rahimah, semoga memberikan rahmatku pada Imam Abu Hanifah. Siapa Allahu Allah Ta'ala, hal maha tinggi Allah. Tadi ansyadana telah menyanyikan syi'ron. Nah, syi'ron suatu syair. Man tolabal ilma lil ma'adi faza bi fadlin minar rosyadi. Faya li khusrani talibihi linaili fadlin minal ibadi. Syairnya. Man, mubtada, siapapun, tolaba, khobarnya itu telah mencari, siapa man. Tolaba itu telah mencari siapa man. Al-ilma terhadap ilmu. Lil ma'adi karena tujuan akhirat. Lil ma'adi karena tujuan akhirat. Faza maka bejo itu beruntung. Ya. Faza maka menjadi beruntung siapa man. Faza maka menjadi beruntung siapa man. Bifadlin dengan keutamaan. Bifadlin dengan keutamaan. Minar rosyadi dari agama
yang benar. Minar rosyadi, dari agama yang benar. Nah, sehingga bait yang pertama ini Syekh Hamad ini mendapatkan syairan ini itu dari Imam Abu Hanifah. Nah, Imam Abu Hanifah dulu membacakan kayak gitu, kemudian Syekh Hamad gitu. Syekh Hamad menulis. Setelah ditulis, ketika Syekh Hamad itu mengajar murid-muridnya, disampaikan lagi. Gitu. Nah, satu bait di atas itu intinya, siapapun orang yang mencari ilmu, kemudian mencari ilmunya itu untuk tujuan akhirat ya tadi, sampai kemudian pada akhirnya itu adalah finish yang membahagiakan di al-jannah, bukan hanya sesuatu yang hanya ada di dunia. Tidak hanya gara-gara pangkat biar jadi bupati, jadi presiden gitu kan. Hanya gara-gara pangkat. Tidak hanya karena material itu yang sifatnya duniawi. Kalau siapapun yang mencari ilmu itu untuk tujuan akhirat, maka dia akan faza bi fadlin minar rasyad. Pasti dia akan mendapatkan keutamaan, kebaikan yang itu berasal minar rasyad, ya, dari agama yang benar. Artinya secara syariat itu loh dijelaskan bahwa orang-orang yang semacam itu nanti akan faza bi fadlin, kan kebahagiaan. Tapi ini juga prosesnya tidak mudah, tantangannya luar biasa, cobaannya luar biasa. Tapi ini itu dikatakan oleh beliau-beliau yang memang sudah berproses seperti itu dan membuktikan seperti itu. Nah, kita ini yang kemudian ketika masih berproses itu pasti tentu kita akan penuh tanda tanya, apa iya gitu kan. Karena kita hidup di dunia ini pasti membutuhkan biaya, membutuhkan harta. Dari mana? Nah, maka memang harus ada keseimbangan. Ketika nanti sudah selesai menguasai satu ilmu, memang harus ada keseimbangan. Yang intinya jangan sampai kemudian kita itu menggantungkan kepada orang lain yang menjadikan tomak. Ya sudah, di situ aja. Enggak, kalau memang kita itu kepingin berorientasi bertujuan kehidupan akhirat, ya kita tidak perlu ratus-ratus lah di dunia ini. Kita tidak perlu kemudian memburu harta itu, justru kemudian mengabaikan tujuan akhirat. Gambarannya seperti itu. Maka kemudian selanjutnya, faya likhusrani talibi, faya satu kaum, faya hai suatu kaum. Nah, di situ ada harf nida ya, kemudian munadanya dibuang, tidak disebut. Jadi di tata bahasa Arab itu ada semacam huruf atau adat yang khusus digunakan untuk memanggil. Kalau di sini di bahasa Indonesia kan ada hai. Hai siapa? Cuman di sini yang disebut hanya hai-nya saja. Yang dipanggil enggak. Kenapa? Karena enggak disebut, karena dianggap sudah mafhum lah ya, kira-kira ini itu ngomong ya pada orang lain. Nah, karena ini sifatnya seruan kebajikan, ya sudah,
katakan kepada satu kaum, maka faya hai kaum, faya hai kaum, li khusrani talibihi, li khusrani talibihi, pada kerugian orang-orang yang mencari ilmu. Artinya, hai kaum, hai orang banyak, lihatlah, lihatlah, unzuru, lihatlah, li khusrani talibihi, pada kerugian orang-orang yang mencari ilmu. Linaili fadlin, karena tujuan mendapatkan keuntungan. Linaili fadlin, karena tujuan mendapatkan keuntungan. Minal ibadi, dari beberapa manusia lainnya. Minal ibadi, dari beberapa manusia lainnya. Imam Hanafi itu memperingatkan kepada murid-muridnya, sekaligus juga orang lain. Beliau, siapapun orangnya yang belajar untuk tujuan akhirat, maka dia akan mendapatkan keutamaan yang itu sudah digariskan oleh syariat Islam tadi, agama yang benar. Tapi lihatlah itu, kerusakan-kerusakan yang menimpa orang-orang yang mencari ilmu dan dia sudah berhasil mendapatkan ilmu. Tapi tujuannya itu adalah linaili fadlin minal ibad. Tujuannya hanya untuk mendapatkan keuntungan atau kebaikan yang berasal dari manusia. Nah ini, gitu. Kalau tujuannya semacam itu, misalkan, gitu kan, pengen menjadi bupati, gitu. Nah, udah, jadi bupati satu periode, gitu. Tapi karena ini bersifat duniawi, paling mentok jadi bupati itu 2 periode sekarang, 10 tahun. Kemudian setelah 10 tahun, karena tadi tujuan mencari ilmunya itu hanya bersifat hal keduniawian, maka kemaslahatan itu, kemanfaatan secara umum itu tidak menjadi target pikiran. Maka ketika menjadi penguasa itu ya penguasa yang tidak mensejahterakan masyarakatnya. Maka ketika katakanlah maksimal sudah jadi 2 kali habis itu, ya sudah. Orang kemudian tidak mengenal lagi, gitu. Kemudian orang itu tidak menghormati, tidak menghargai, bahkan atau bisa sampai matinya itu nanti akan selalu berorientasi pada kekuasaan. Bupati 2 periode, kemudian bagaimana berupaya kepingin naik lagi ke gubernur, gubernur itu kemudian ke presiden. Tapi orientasinya ini hanya sekedar kekuasaan duniawi.
Maka ketika toh terpenuhi menjadi bupati, gubernur, presiden, ya hal-hal yang dilakukan ini sisi kemaslahatan dan kemanfaatannya menjadi berkurang atau sedikit sekali, karena orientasinya sejak awal itu yang penting saya bisa berkuasa. Atau nanti hal-hal yang dilakukan itu juga tidak sesuai dengan disiplin keilmuan, tidak sesuai dengan syariat Islam. Ini peringatannya Imam Syafi'i. Allahumma illa idza talabal jaha. Dan ada sisi ini idealis betul. Tapi kemudian ada ruang yang bisa digunakan untuk berpikir secara kelaziman. Gimana? Illa idza talaba, kecuali jika telah mencari seseorang. Illa idza talaba, kecuali jika telah mencari seseorang al-jaha, terhadap kedudukan, pangkat. Al-jaha maf'ulun bihi, terhadap kedudukan atau pangkat. Kecuali kalau dia itu niatnya itu untuk mencari kedudukan, lil amri, karena untuk memerintah, lil amri, karena untuk memerintah, bil ma'rufi, terhadap hal-hal yang ma'ruf atau benar menurut agama. Bil ma'rufi, terhadap hal-hal yang ma'ruf, benar menurut agama. Wan nahyi, dan untuk menyegah. Wan nahyi, dan untuk mencegah, anil mungkari, dari sesuatu yang diingkari oleh agama. Wan nahyi, dan untuk mencegah, anil mungkari, dari sesuatu yang diingkari agama. Wa tanfidil haqqi, dan untuk melaksanakan kebenaran. Wa tanfidil haqqi, dan untuk melaksanakan kebenaran. Wa i'zazid dini, dan untuk mengagungkan agama, untuk meninggikan agama. Wa i'zazid dini, dan untuk meninggikan agama, mengagungkan agama. Lali nafsihi, tidak karena untuk dirinya sendiri. Lali nafsihi, tidak karena untuk dirinya sendiri. Lali nafsihi, tidak karena untuk dirinya sendiri. Wahawahu, dan hawa nafsunya. Wahawahu, dan hawa nafsunya. Nah, tadi kan bahasanya Syekh Muhammad Ibnul Hasan, kemudian bahasanya atau warningnya Imam Hanafi yang ditulis oleh Imam Hamad bin Ibrahim tadi, itu kan memang luar biasa, sehingga cita-cita kok tidak boleh, gitu kan? Kira-kira timbul pertanyaan kayak gitu. Karena nggak boleh orang belajar itu supaya saya besok menjadi polisi, supaya besok saya menjadi tentara. Kalau saya Muhammad bahasanya saya Muhammad bin Hasan dan Syekh Imam Syafi'i yang dicatat oleh Syekh Hamad tadi kan, seperti itu nggak boleh. Tapi kemudian di sini illa, kecuali, benar. Tadi dalam rangka untuk cita-citanya belajar ini supaya menjadi polisi, supaya menjadi tentara, supaya menjadi gubernur. Ini masih ditolerir, masih boleh, supaya menjadi teknisi mobil yang masih boleh, dengan catatan
ketika sudah menjadi seperti yang diciptakan itu, upayanya adalah untuk amar ma'ruf nahi mungkar. Enggak, oh saya kepengen menjadi polisi, supaya nanti ketika saya jadi polisi saya akan berbuat amar ma'ruf nahi mungkar, saya akan adil. Nah, kalau semacam itu boleh. Karena apa? Karena ini ada rentetannya. Jadi ada rentetannya dengan akhirat tadi. Ada rentetannya dengan ridhonya Allah. Karena Allah itu pasti ridho terhadap perilaku yang amar ma'ruf nahi mungkar dan adil. Siapa kaitan? Tapi nih, cita-cita yang hanya sekedar saya supaya menjadi polisi titik, sehingga kemudian ketika sudah menjadi polisi tidak berbuat amar ma'ruf, tidak berbuat nahi mungkar, tidak berbuat izzul Islam, gitu kan? Tidak berbuat yang hak benar. Nah, ini yang menjadi repot. Maka kemudian hal-hal yang semacam itu tuh harus ditata sejak awal. Niatan kita itu harus kita benarkan. Karena kalau niatan kita benar, itu nanti pada akhirnya yang muncul itu adalah hal-hal yang bersifat positif. Jadi kalau memang sejak awal itu saya bercita jadi polisi, ketika jadi polisi saya akan menjadi polisi yang jujur, saya akan menjadi polisi yang adil. Nah, ini itu akan tertanam, terpatri di jiwa itu semenjak proses belajar. Sehingga karena sudah terpatri di jiwa secara psikologinya ini sudah luar biasa, dia akan selalu terngiang hal itu terus. Nggak, ketika jadi polisi, nah, gitu. Ketika ada hal-hal yang tidak benar, dia pun enggan untuk melakukan. Karena secara otomatis itu hal yang terpatri di dirinya itu nanti akan muncul. Loh, saya dulu cita-citanya tidak untuk seperti ini. Kenapa saya melakukan seperti ini? Ini memang apa yang disampaikan oleh Syekh Zarnuji dari guru-guru beliau, ya, dari eyang-eyang guru beliau, memang perlu sebenarnya untuk digali lebih dalam melalui kajian ilmu psikologi. Jadi artinya perlu penjelasan. Jadi teks-teks ini itu perlu dijelaskan oleh disiplin ilmu, khususnya ilmu psikologi. Secara kejiwaan bagaimana? Karena ini membahas tentang manusia, membahas tentang niat, software yang coba dimasukkan kepada diri seseorang. Hingga ketika diri seseorang itu dikasih software dengan niat yang baik, itu bagaimana pengaruhnya terhadap perilaku orang. Nah, ini memang perlu dikaji oleh ilmu psikologi. Walaupun oleh beliau-beliau yang mengatakan itu sebenarnya juga beliau itu sudah mengamati. Kayak Imam Hanafi, sebetulnya beliau sudah mengamati, oh si A dulu itu bagaimana niatnya. Ini tentu saja sudah diamati. Artinya psikologinya itu berdasarkan ilmu titen, tapi juga karena kebersihan jiwa beliau. Nah, cuman kan kalau sekarang ini kalau kita mau berbicara ilmiah, itu standarisasinya ya perlu ini memang dikaji secara psikologi. Jadi ketika orang itu dikasih software niat, nah itu kan di dalam hati, sesuatu yang tidak kelihatan, dikasih dengan niat-niat yang benar itu bagaimana dampaknya.
terhadap perilaku seseorang. Dan ketika orang itu niatnya itu tidak benar, gitu kan, atau niatnya itu tidak berorientasi untuk akhirat, bagaimana dampaknya? Tapi kita sebagai seorang santri, kita harus paham, ya, beliau level kayak Imam Hanafi itu satu juga beliau itu ahli dalam penelitian. Pasti yang disampaikan ini juga melalui pengamatan sosial, pengamatan kepada orang-orang yang ada di sekitarnya. Yang kedua, beliau punya mata batin yang dalam karena kedekatan beliau dengan Allah, karena ibadah beliau yang luar biasa, sudah dilandasi dengan ilmu, masih kemudian tekunnya luar biasa. Sehingga kita percaya dan kita harus mengikuti arahan beliau ini supaya jangan sampai kita ini menjadi bagian dari orang yang tersesat tadi. Nah, adapun dalam rangka menjelaskan kepada orang lain yang memang masih berupaya menggunakan logika akalnya saja, gitu kan. Ya tadi saya sebut memang kajian psikologi, ya, ilmu psikologi itu memang perlu coba untuk membedah teks-teks kitab Ta'limul Muta'alim ini, sehingga itu menjadi apa istilahnya, pembuktian secara ilmiah melalui ilmu psikologi yang saat ini. Atau bahkan kalau memang ini sudah pernah dibedah atau ada teori-teori itu, ya lebih baiknya nanti ke depan itu memang kita sandingkan antara kitab Ta'limul Muta'alim itu dengan ilmu psikologi, sehingga orang itu akan lebih gitu. Ternyata kebenarannya yang dulu disampaikan oleh Imam Hanafi itu kan katakan 150-an Hijriah meninggal, katakan 1300 tahun yang lalu. Ternyata oleh teori keilmuan yang berkembang saat ini, relevansinya ada. Ini akan semakin menunjukkan itu nanti Islam itu memang luar biasa. Jadi al-Islamu ya'lu wala yu'la alaih. Islam itu tinggi dan tidak ada yang meninggi lagi. Tapi itu harus kita buktikan secara ilmiah, gitu kan? Kita lakukan dengan cara-cara keilmuan. Jangan kita lakukan hanya dengan cara-cara otot, gitu kan? Ngotot, gitu, tanpa kemudian disertai dengan keilmuan. Ini yang bisa berbahaya. Jadi tujuan kita kepengen meninggikan Islam, tapi kemudian dibully banyak orang, diketawai banyak orang, justru keagungan Islam yang tidak tampil hanya gara-gara kita saja yang salah dalam menyikapinya. Tapi kalau kita itu memakai keilmuan, tidak ada orang yang membantah, gitu. Tidak ada orang yang membuli. Ketika orang membuli kemudian dijelaskan dengan dalil-dalil keilmuannya, sudah, dia akan diam. Tapi kalau kita mainnya otot, gitu, justru ketika ada orang yang menunjukkan dalil keilmuan, sama kemudian kita akan tiara. Nih, kembali lagi tentang pentingnya keilmuan. Saya lanjutkan. Wa yanbaghi li talibil ilmi ayyatafakkara fi dzalika. Wa yanbaghi, dan seharusnya, li talibil ilmi, bagi orang yang mencari ilmu, ayyatafakkara, apa, atau supaya berpikir, failnya ayyatafakkara, supaya berpikir siapa talibul ilmi fi dzalika, tidak fi dzalika, terhadap hal-hal yang disampaikan oleh tadi
mulai dari Burhanuddin Shahibul Hidayah, wasadun kabirun alimun mutahattikun wa akbaru min hujahilun mutanassikun huma fitnatun fil alamina azimah liman bihima fi dinihi yatamassak. Itu yang disampaikan oleh Burhanuddin Shahibul Hidayah, yang disampaikan oleh Muhammad ibnul Hasan. Laukana nas kulluhum abidi la a'taqtuhum wa tabarra'tu an walaihim wa man wajada ladzatal ilmi wal amali bihi qallama yarhabu fi ma indan nas. Kemudian apa yang disampaikan oleh Syekh Hamad bin Ibrahim dari Imam Hanafi, man talabal ilma lil ma'ati faza bi fadli minar rasyad fayali khusrani talibihi linaili fadlin minal ibad, sampai kemudian kesimpulan dari Syekh Zarnuji, illa idza talabal jahalil amri bil ma'ruf wan nahyi anil munkar, dan seterusnya. Nah, ini supaya betul-betul dipikir oleh orang yang mencari ilmu, sehingga niatannya itu ditata. Sehingga kalau menurut saya lebih simpelnya yaitu tadi, yuk kita belajar bismillah, pokoknya niat supaya mendapatkan ridho Allah dan hilangnya kebodohan dari kita, dan supaya setelah mencapai kita bisa memberikan kemanfaatan dan kemaslahatan. Itu aja. Persoalan bahwa itu nanti jadi apa, itu kita nanti pada akhirnya, setelah kita itu punya keilmuan, kita punya keahlian, kita akan menekuni di bidang apa, nah, disitulah nanti potensi-potensi itu akan tergali. Potensi-potensi itu akan tergali. Dan ketika sudah seperti itu pun, nanti kita akan berhadapan pada situasi bahwa katakanlah orang itu sudah masuk pada dunia politik, kepengen jabatan-jabatan politik, jabatan-jabatan politik seperti bupati, gubernur, presiden. Nah, orang akan dihadapkan pada ketika berupaya untuk melakukan itu, cara-caranya ini benar atau tidak menurut syariat Islam. Nah, makanya apa itu, kita niatannya simple seperti itu saja. Niat mencari ridhonya Allah supaya bisa untuk menghilangkan kebodohan dan supaya bisa memberikan kemanfaatan yang sebesar-besarnya. Toh demikian, musonef Syekh Zarnuji masih bolehlah, itu kan menolerir, bolehlah kamu itu bercita-cita jadi presiden, tapi catatannya ketika menjadi presiden itu kamu harus amar ma'ruf nahi mungkar. Kamu harus menjalankan dengan benar, dengan adil. Ini harus seperti itu. Dan harus dipikir orang yang mencari ilmu sejak awal, ya, supaya jangan sampai salah memberikan software kepada dirinya sendiri. Salah memberikan aplikasi pada dirinya sendiri. Fa innahu yata'allamu al-ilma bijahdin katsirin. Fa innahu, maka sesungguhnya talibul ilmi. Fa innahu, maka sesungguhnya talibul ilmi yata'allamu, dipindah dari masjid itu kan, Pak Cik, dipindah dari masjid jaringannya sinyalnya betul bisa maksimal untuk transfernya. Fa innahu, maka sesungguhnya talibul ilmi yata'allamu, itu mempelajari siapa talibul ilmi. Yata'allamu itu mempelajari siapa talibul ilmi, al ilma pada suatu ilmu, al ilma pada suatu ilmu, bijahdin
dengan kesusahan, kangelan, kesulitan ya. Bijahdin dengan satu kesulitan, kerepotan, kasirin yang besar, Orang mencari ilmu itu kan penuh dengan rintangan, penuh dengan kesulitan. Nah, kalau seperti itu prosesnya, fala yasrifuhu ila dunya al-haqirati al-qalilati al-faniyati. Fala yasrifu, maka jangan membelokkan. Fala yasrifu, maka tidak boleh membelokkan. Fala yasrifu, maka tidak boleh membelokkan siapa? Talib. Fala yasrifu, maka tidak boleh membelokkan siapa? Talib terhadap terhadap al ilmu ila dunia pada dunia al haqirati yang hina, al qalilati yang sedikit, al-faniyati yang rusak. Al-haqirati yang hina, al-qalilati yang sedikit, al-faniyati yang rusak. Nah, sehingga ketika mencari ilmu itu susahnya luar biasa, tantangannya luar biasa, repotnya luar biasa. Nah, artinya sesuatu itu yang sudah tingkat kesulitannya luar biasa, maka hasilnya itu ya juga harus maksimal. Hasilnya harus luar biasa. Jangan sampai kemudian sesuatu yang prosesnya luar biasa tapi kemudian hasilnya biasa-biasa saja, atau levelnya itu di bawah rata-rata. Nah, ini berarti apa? Orang mengalami kerugian. Nah, tadi saya katakan ilmu itu orientasinya akhirat, akhirat itu endingnya harus finish yang menyenangkan, yaitu al-jannah. Ini ilmu itu ke sana. Maka kemudian dalam rangka ke sana itu susahnya luar biasa, gemblengannya luar biasa, tantangannya orang harus belajar di saat orang lain kemudian begadang, di saat orang lain nongkrong gitu. Tapi orang yang belajar ini harus tetap belajar, membaca buku, harus menghafal. Nah, ini tantangan yang luar biasa. Prosesnya itu sudah yang luar biasa seperti itu. Nah, tapi ketika kemudian tujuannya itu hanya kemudian untuk mendapatkan harta, hanya untuk mendapatkan pangkat, itu tadi yang dianggap itu tidak seimbang dengan pengorbanan yang sudah dilakukan. Pangkat tadi katakan bupati itu berapa periode, gitu kan? Gubernur berapa periode. Kemudian ketika hanya untuk mendapatkan harta, harta itu juga pada akhirnya rusak, akan habis. Maksudnya rusak itu akan habis, entah karena bangkrut atau ketika meninggal itu ya tidak akan dibawa, jatuh pada anak-anaknya, karena anak-anaknya tidak berilmu, malah kemudian harta itu menjadi ajang permusuhan, fitnah. Itu yang dimaksud bahwa ad-dunya al-haqirah, ad-dunya al-qalilah, ad-dunya al-fani. Jadi ini yang harus menjadi pemikiran
kehati-hatian. Tidak berarti kemudian kata siapa orang mau makan itu kalau tidak punya uang dari mana beli beras? Iya, tetap harta itu dibutuhkan. Tapi tidak kemudian harta itu menjadi tujuan. Ini problemnya kan terkait dengan niat itu, harta itu menjadi tujuan akhir. Gitu. Sehingga kalau harta itu menjadi tujuan akhir, maka orang itu akan buru harta terus karena itu tujuannya. Gitu. Masih sudah mendapatkan harta 10, itu masih kurang 20, ya akan buru lagi. Sehingga yang menjadi target itu justru harta. Beda kalau yang menjadi target itu adalah al-jannah sebagai finish akhir, maka dia akan melakukan upaya gitu. Yang upaya-upaya itu bagaimana supaya bisa sampai al-jannah? Sehingga ibadah yang benar, berbuat yang benar, gitu. Menjalankan syariat Islam dengan benar. Karena memang orientasinya ke sana. Tapi kalau tujuannya hanya sekedar harta, nah ini yang berbahaya. Sudah dapat 10 kepengen 20, sudah dapat 20 kepengen 50, yang 20 itu milik orang lain juga diserobot. Nah ini karena tujuannya ke situ. Ya, ini yang harus hati-hati. Syi'run hiya dunya aqallu minal qalil. Syi'run. Nah ini ada syi'run khobar. Ini adalah syair. Ai hadza syi'run. Ada syairan. Istilahnya ada lagu gitu. Ini ya tidak tahu siapa penciptanya, tetapi ternyata ada semacam ini gitu kan. Hiyad dunya aqallu minal qalil wa ashiquha adzallu minadz zalil tasummu bisikriha qauman wa ta'ma wa hum mutahayyirun bila dalil. Hiya mubtada yaitu suatu kondisi. Ini domir kisah. Jadi kalau domir yang dimaksud itu adalah maknanya jumlah setelahnya. Kalau dia itu berupa domir mu'annas itu nyebutnya kisah. Tapi kalau domirnya berupa domir mufrad mudzakkar nyebutnya domir sya'ni. Dia mubtada suatu kondisi. Ini hanya untuk pengawal saja, prolog. Ad-dunya aqallu minal qalil. Ad-dunya mubtada. Dunia. Ya, artinya ya dunia ini alam semesta beserta isinya. Aqallu itu lebih sedikit. Aqallu itu lebih sedikit. Aqallu itu lebih sedikit. Minal qalili dari sesuatu yang sedikit. Jadi kalau kamu dikatakan ini loh lebih sedikit dari sesuatu yang sedikit, itu maksudnya apa? Maksudnya untuk menunjukkan bahwa memang sedikit sekali. Dunia ini memang kecil sekali. Dunia itu memang kecil sekali. Ad-dunya hiya dunya aqallu minal qalil. Wa ashiquha. Wa ashiquha mubtada dan orang yang merindukan dunia, orang yang apa? Gandrung, sangat mencintai dunia, itu ashiquh. Wa ashiquha dan orang yang sangat mencintai dunia. Adzallu itu lebih hina. Adzallu itu lebih hina minadzalili dari orang yang hina. Dari orang yang hina. Itu kamu tasummu atau tusimmu. Terus tusimmu
bisihri, tusimmu menjadikan tuli, tusimmu menjadikan tuli apa ad-dunya, bisihriha dengan sihirnya dunia. Tusimmu menjadikan tuli, bisihriha dengan tusimmu menjadikan tuli apa dunia, bisihriha dengan sihirnya dunia. Kauman terhadap satu kaum, kauman terhadap satu kaum, wa tu'mi dan menjadikan buta apa dunia terhadap satu kaum. Sehingga kemudian dunia itu bisa menjadikan orang tuli. Tuli itu artinya tidak mendengar dari apa? Dari hal-hal yang baik. Gak peduli, yang penting saya bagaimana mendapatkan harta. Watu'mi dan dia buta. Artinya bahwa ketika melakukan proses mengumpulkan harta itu, kemudian melukai orang lain, ya melanggar hak-hak orang lain, juga nggak mau tahu karena buta. Maka fahum, maka kaum yang sudah tu'mi, yang sudah tusimmu wa tu'mi tadi, yang sudah dijadikan buta atau tuli oleh dunia, fahum, maka kaum yang sudah dibutakan dan ditulikan oleh harta, mutahayyiruna itu menjadi orang-orang yang bingung gitu. Ya, mutahayyiruna itu menjadi orang-orang yang bingung. Bingung itu ya artinya istilahnya terombang-ambing, tidak jelas arahnya. Mutahayyiruna itu menjadi orang yang bingung atau tidak jelas arahnya. Bila dalilin dengan tanpa dasar-dasar yang benar. Bila dalilin dengan tanpa dasar-dasar yang benar. Nah, terhadap nasihat-nasihat yang semacam ini, bagaimana kita menyikapi? Ya memang kita baca, kita telaah, terus kita pikir dengan secara jernih, jangan emosional. Kita angan-angan, kemudian kita lihat kejadian-kejadian di sekitar kita. Jadi insya Allah kalau cara menggalinya seperti itu, misalnya nanti kita bisa menangkap satu kebenaran yang betul-betul objektif, kebenaran yang luar biasa mendalamnya, kemudian kemaslahatan yang akan ditimbulkannya. Ya, kita jangan kemudian terlalu emosional, apalagi oleh situasi dan kondisi yang melingkupi kita. Ya, sehingga kalau kita itu emosional, ya kalau tidak mengambil milik orang lain, apa yang kita makan? Atau bahasanya yang halal, yang haram saja sulit, apalagi yang halal. Nah, ini karena emosional. Tapi coba cara berpikirnya terhadap nasihat-nasihat yang disampaikan ini, ya kita baca pelan-pelan, kemudian kita angan-angan, kita renungi, kita cocokkan dengan situasi dan kondisi. Nanti insya Allah akan masuk. Dan kemudian tadi tujuannya antara orientasinya akhirat dengan al-jannah sebagai finish yang membahagiakan, atau tujuannya itu hanya di dunia saja. Itu yang menjadi poin yang perlu diperhatikan. Nah, demikian dulu.
Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya kan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.